Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elin Rahmawati. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai program linier. Ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. Anthony J. D'Angelo. Yang artinya bahwa kembangkan semangat untuk belajar. Jika Anda melakukannya, maka Anda tidak akan pernah berhenti untuk bertumbuh. So, agar kita tidak pernah berhenti untuk bertumbuh, mari kita belajar mengenai program linier. Ada suatu permasalahan yang mengatakan bahwa luas suatu area peternakan adalah 200 meter persegi. Untuk membuat sebuah kandang ayam, rata-rata diperlukan tempat seluas 10 meter persegi, dan untuk kandang kambing rata-rata diperlukan 20 meter persegi. Nah, area peternakan tersebut tidak mampu menampung lebih dari 12 kandang ayam dan kambing. Hasil dari sebuah kandang ayam adalah 110.000 per hari, dan hasil sebuah kandang kambing adalah Rp200.000 per hari. Jika suatu hari tidak ada ayam dan kambing yang mati, maka hasil dari area peternakan tersebut dalam sehari akan maksimum dengan nilai. Nah, untuk menjawab suatu permasalahan yang tadi, maka apa sih yang harus kita lakukan? Langkah yang pertama adalah kita menganalisis terlebih dahulu nih, apa sih yang diketahuinya dan apa yang ditanyakannya. Kemudian nanti kita akan membuat model matematikanya. Dan yang terakhir baru kita menyelesaikannya dengan menggunakan GeoGebra. Oke, langkah yang pertama adalah kita menganalisis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang diketahui adalah luas area peternakan 200 meter persegi. Kemudian ukuran kandang ayam adalah 10 meter persegi. Ukuran kandang kambing adalah 20 meter persegi. Area ini tidak dapat menampung lebih dari 12 ayam dan kambing. Kemudian hasil kandang ayam adalah Rp110.000 per hari dan hasil kandang kambing adalah Rp200.000 per hari. Terus apa sih yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah nilai maksimum dari area peternakan dalam sehari. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita membuat model matematikanya nih. Yang pertama adalah apa sih tipe masalahnya? Tipe masalahnya adalah tipe maksimum. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat permisalannya, variabelnya apa? Misalkan X-nya adalah banyaknya kandang ayam dan Y adalah banyaknya kandang kambing. Kemudian fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya karena tadi kita ingin memaksimumkan, maka fungsi tujuannya itu adalah Z sama dengan 110.000 X ditambah 200.000 Y. Itu tadi yang harga per harinya. Kemudian kendala. Nah, bagaimana cara menemukan kendala? Nah, tadi kan sudah diketahui nih bahwa luas area yang X atau kandang ayam adalah 10, kemudian kandang kambingnya adalah 20, kemudian yang tersedia adalah 200. Dan daya tampungnya adalah untuk kandang ayam 1, kandang kambing 1, dan yang tersedianya adalah 12. Maka kita dapat merumuskan kendalanya yaitu 10X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 200. Kemudian X ditambah Y kurang dari sama dengan 12. Nah, jangan lupa kita membuat persyaratan non-negatifnya, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Yang selanjutnya adalah kita membuat penyelesaiannya dengan menggunakan GeoGebra. Oke teman-teman, untuk yang pertama, cara menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan GeoGebra, pastikan teman-teman itu membuka aplikasi GeoGebra-nya terlebih dahulu ya. Nah, kemudian teman-teman merubah nih kendala yang tadi sudah diketahui, dirubah menjadi persamaan garis. Kemudian persamaan garisnya dimasukkan ke dalam aplikasi GeoGebra ini. Nah, persamaan garis yang pertama adalah persamaan garis X ditambah 2Y sama dengan 20. Terlihat ya, yang berwarna oranye ini merupakan persamaan garis dengan koordinat 0,10 dan 20,0. Itu merupakan persamaan garis dari X ditambah 2Y sama dengan 20. Nah, kemudian apa nih? Yang selanjutnya adalah persamaan garis yang kedua, yaitu X ditambah Y sama dengan 12. Nah, terlihat ya, yang berwarna ungu ini merupakan persamaan garisnya X ditambah Y sama dengan 12. Dengan koordinatnya adalah 0,12 dan 12,0.
Kemudian, yang selanjutnya apa? Kita mencari daerah visible-nya. Jadi, ketika kita sudah mencari atau mendapatkan daerah visible-nya, kita bisa tahu nih, kira-kira titik mana sih yang akan menjadi yang membuat menjadi nilai maksimum gitu. Nah, seperti ini. Bagaimana rumusnya? Kita gabungkan semua kendala dengan persyaratan non-negatifnya. Kendalanya kan tadi diketahui X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20, dan X ditambah Y kurang dari sama dengan 12. Kemudian, dan lagi, persyaratan non-negatifnya, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah ini kita udah dapatkan bahwa ini merupakan suatu daerah visible-nya nih yang berwarna pink yang diarsir seperti itu. Kemudian, langkah yang selanjutnya adalah kita menentukan titik-titik pojoknya. Di GeoGebra, untuk menentukan titik pojok, kita menggunakan menu intersect nih teman-teman. Ada menu intersect di sini. Oke, kemudian di sini saya sudah menentukan nih titik pojoknya adalah ini ya, 0,0. Diberi nama titik O, kemudian ada titik A dengan koordinatnya adalah 0,10, kemudian ada titik B dengan koordinatnya adalah 4,8, dan ada titik C koordinatnya adalah 12,0. Nah, jangan lupa karena kita ini menggunakan nilai fungsi tujuan, kita menuliskan juga nih fungsi X, Y-nya sama dengan 110.000 X ditambah 200.000 Y. Nah, yang selanjutnya adalah kita mencari nilai maksimumnya kan. Kita pilih titik 3 ini, nanti ada menu spreadsheet. Kebetulan saya sudah membuka menu spreadsheet-nya. Nah, seperti ini. Kita bisa menuliskan di sini adalah titik, kemudian di sini adalah fungsi tujuan ya, fungsi X, Y sama dengan Z. Kemudian di sini adalah keterangannya. Nah, titiknya apa sih? Tadi kan titiknya kita sudah ketahui tuh. Ada titik O, kemudian ada titik A, kemudian ada titik B, dan ada titik C. Nah, kita mencari fungsinya nih. Nilai fungsinya berapa? Yang pertama adalah fungsi dari O, yaitu 0. Kemudian, kedua fungsi dari A. Diperoleh 2 juta. Kemudian, kita mencari fungsi B, diperoleh 2.040.000. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi C, yaitu kita peroleh 1.320.000. Nah, dari keempat fungsi ini kita bisa melihat nih, kira-kira mana sih yang paling besar atau mana yang paling maksimum? Ternyata yang paling maksimum itu adalah 2.040.000. Jadi ini keterangannya adalah maksimum. Nah, dari sini kita bisa peroleh hasilnya bahwa nilai maksimumnya itu adalah 2.040.000. Pada saat kapan? Pada saat variabelnya menunjukkan, koordinatnya menunjukkan variabel X yaitu 4 dan variabel Y-nya adalah 8. Oke teman-teman, sebelumnya saya sudah menunjukkan nih bagaimana sih cara menentukan nilai maksimum dengan menggunakan nilai fungsi tujuan, mensubstitusikannya si titik pojok ke nilai fungsi tujuan. Lalu, yang selanjutnya yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana sih cara menentukan nilai maksimumnya dengan menggunakan garis selidik. Nah, langkah yang pertama itu sama, kita menuliskan persamaan garisnya, kemudian menggabungkan seluruh kendala dengan persyaratan non-negatifnya, mencari titik potongnya. Nah, perbedaannya adalah terletak pada ketika sebelumnya kita menuliskan fungsi tujuannya, yaitu dengan 110.000 X ditambah 200.000 Y. Sudah seperti itu saja. Kemudian kita mensubstitusikan titiknya. Nah, kalau di sini, di langkah yang menggunakan garis selidik, kita menggunakan sama dengan K. Kemudian K ini akan bergerak nih, jadi si garis selidik ini akan melewati titik-titik, dan titik yang terakhir itu adalah titik yang mencapai nilai maksimum. Sebelum itu kita bisa rubah nih rentangnya. Kalau di sini saya menggunakan 1.200.000 sampai 2.040.000. Oke, mari kita lihat pergerakannya. Dia berada di sini ya, awalnya yang warna hitam ini, kemudian akan bergerak. Sudah melewati titik C, kemudian akan melewati titik A. Ya, sudah melewati titik A, dan yang terakhir dia melewati titik B. Nah, kita bisa melihat di sini, titik terakhirnya adalah titik B dengan nilainya adalah 2.040.000. Jadi nilai maksimumnya adalah 2.040.000 rupiah.
Jadi, kesimpulannya adalah hasil dari area peternakan akan mencapai keuntungan maksimum sebesar Rp2.040.000 pada saat banyak kandang ayam 4 dan banyak kandang kambing adalah 8. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.